Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ya, langsung saja perkenalkan, nama saya Adli Muzaki, NIM 1804369. Di sini saya ingin membuat webinar singkat mengenai sistem informasi manajemen, yaitu Big Data. Ya, langsung saja. Untuk yang pertama itu adalah is big data a really problem on its own, or are the use, control, and use security of the data the true problems? Ya, untuk big data sendiri problem indeed-nya, but it's not as close of a problem or at the scale of use, control, and security of data. Jadi maksudnya di sini dari big data ini terdapat namanya kurangnya masalah keamanan data, yang dimana keamanan data sendiri ialah lebih kepada adanya salah satu masalah yang krusial yang menjadikan sebuah perusahaan itu benar-benar harus mempertimbangkan gitu pendekatan apa yang harus dikeluarkan agar bisa mengamankan big data ini dengan melibatkan pemahaman tentang data yang dimiliki, mengaudit data yang dimanipulasi, dan mengontrol hak pengguna. Jadi selain itu diperlukan juga yang namanya tata kelola data dan keamanan data yang dimulai di awal proyek biasanya. Yang kedua itu adalah dengan mempertimbangkan biaya teknis. Problemnya itu kita bisa dengan namanya mempertimbangkan biaya teknis. Jadi berupa perencanaan mengenai biaya teknis itu merupakan sangat penting untuk dilakukan gitu. Tapi kita tuh nggak mengabaikan yang namanya anggaran biaya di luar biaya teknis. Yang dimana perusahaan atau bisnis itu memang perlu namanya merancang anggaran biaya di luar biaya teknis. Jadi perusahaan atau bisnis ini memang namanya perlu merancang anggaran biaya teknis untuk pengembangan keterampilan, pelatihan, dan manajemen organisasi yang dapat membawa perubahan biaya pada pemanfaatan big data dan analitik yang efektif. Yang kedua itu adalah what are the implications of having incorrect data points in your big data? What are the implications of incorrect duplication customer data? How valuable are decisions that are based on faulty information derived from incorrect data? Jadi, jika terjadi namanya kesalahan input informasi, maka resikonya ini akan sangat berdampak besar gitu. Karena secara otomatis gitu, ketika kita salah menafsirkan sebuah informasi, apalagi jika terkait dengan informasi berupa customer atau pelanggan yang kita akan layani gitu. Jadi menjadikan gitu data yang tercatat itu bisa salah mencatat nominal, bisa berupa pencatatan dalam mekanisme piutang dagangnya. Jadi kelebihan catat maka itu akan bisa merugikan namanya pelanggan gitu. Yang dimana jika kesalahan yang lebih fatal gitu terjadi apabila pelanggan itu bisa tidak mempercayai kita gitu, kesalahan yang paling fatal yang dilakukan nih ketika kita adanya kesalahan catatan seperti itu. Yang kedua, alasan utama penggunaan big data ialah lebih kepada menemukan gitu keunggulan yang kompetitif, yang dimana dengan kita mempengaruhi performa bisnis dan memacu tumbuhnya inovasi perbaikan umum di industri model 3V digunakan gitu untuk menggambarkan namanya big data, yaitu bisa berupa volume, velocity, and variation. Oleh karena itu gitu, jadi apabila kita mempunyai namanya sedikit kesalahan saja gitu dalam mengupload big data, dalam membuat big data, itu benar-benar akan mempengaruhi bagaimana keputusan kita yang akan kita ambil di masa yang akan datang, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah explain why master data management is so important in companies that have multiple data source. Jadi sini ada dua komponen ya yang bisa dirincikan. Yang pertama itu adalah MDM, ialah lebih kepada menggabungkan aplikasi bisnis berupa metode manajemen informasi dan alat manajemen data yang mengimplementasikan gitu kebijakan, prosedur, infrastruktur yang mendukung penangkapan integrasi dan penggunaan bersama
data master yang akurat gitu, tepat waktu dan konsisten. Selanjutnya itu ada yang namanya implementasi. Implementasi ini lebih kepada data master yang konsisten, yang akurat, terkini dan relevan dan kontekstual gitu. Untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berbeda-beda di lintas aplikasi dan divisi organisasi. Yang dimana selanjutnya gitu, data yang akan dihasilkan dari informasi ini itu biasanya akan namanya tepat satu dalam bentuk yang tepat gitu kepada orang dan pada waktu yang tepat seperti itu. Jadi lebih kepada implementasi MDM gitu. Jadi lebih kepada implementasi MDM yang sukses ketika kita menghasilkan peningkatan yang signifikan dan efisien gitu dari operasionalnya, pelaporannya dan pengambilan keputusan yang tentunya itu sangat didasarkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya, what is virtualization and how has it helped drive the big data era? Ya, di sini bisa kita lihat bahwasannya untuk virtualisasi data itu ialah lebih kepada gimana sih kita bisa mengabstraksi gitu berbagai sumber data melalui satu lapisan akses data, yang dimana dengan lapisan akses data itu kita bisa namanya memberikan informasi yang terintegrasi sebagai layanan data kepada pengguna dan aplikasi secara real time atau yang disebut dengan aplikasi yang secara sesungguhnya seperti itu. Jadi virtualisasi data ini memungkinkan bisnis untuk mengakses data internal dan eksternal gitu tanpa kita harus mengetahui bagaimana atau di mana data ini disimpan gitu. Yang dimana penggunaan data ini bisa mengakses data yang terstruktur dan tidak terstruktur hanya dengan mencari istilah bisnis yang umum. Pertanyaan selanjutnya, what is distributed computing and how has it helped drive the big data era? Ya, di sini maksudnya ialah lebih kepada gimana sih ketika kita mengkomputasi terdistribusi, yang dimana komputasi terdistribusi ini itu merupakan bidang ilmu komputer yang mempelajari sistem terdistribusi. Tentunya menjadikan sebuah sistem yang terdistribusi ini terdiri dari beberapa otonom komputer yang berkomunikasi melalui jaringan komputer. Yang dimana komputer yang saling berinteraksi itu akan mencapai tujuan bersama atau mencapai visi misi yang telah dirancang sebelumnya. Jadi sebuah program komputer yang berjalan dalam sistem terdistribusi atau yang disebut dengan program didistribusikan, dan didistribusikan program tersebut dengan melalui proses penulisan program yang telah terstruktur. Yang mana komputasi terdistribusi itu juga mengacu pada penggunaan sistem terdistribusi untuk memecahkan masalah komputasi. Dalam komputasi terdistribusi gitu, masalah dibagi menjadi tugas yang banyak. Setiap masalah itu bisa diselesaikan oleh satu komputer tentunya. Lanjut, untuk pertanyaan selanjutnya adalah why would a business be data rich but information poor? Di sini kita bisa mengetahui bahwasannya sebuah perusahaan itu biasanya itu akan memiliki begitu banyak yang namanya data yang kompilasi. Yang dimana setiap data yang kompilasi itu pasti dia membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan informasi yang tepat untuk setiap kliennya. Jadi seorang manajer gitu biasanya itu akan mengirimkan yang namanya permintaan info ke departemen MIS atau sistem informasi ini kepada seseorang yang dipercayakan untuk bisa mengumpulkan data. Jadi terkadang gitu data yang diperoleh itu mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan informasi yang kita berikan. Akan tetapi data yang ada gitu, pas dia tidak akan dapat memenuhi informasi yang diberikan. Jadi ketika data kita itu tidak sesuai gitu dengan informasi yang diberikan, otomatis data itu pun akan dilihat itu tidak ada atau no entry gitu untuk bisa memenuhi informasi yang kita berikan kepada klien tersebut. Selanjutnya, what is a data warehouse and why would a business want to implement one? Di sini kita bisa lihat bahwasannya gudang data itu bisa diartikan sebagai sebuah sistem yang menyimpan data dari database operasional perusahaan beserta database yang berasal dari sumber eksternal. Yang dimana platform data warehouse itu berbeda dengan data operasional. Karena untuk data warehouse ini dia menyimpan informasi historis sehingga gitu memudahkan para pemimpin bisnis untuk menganalisis data selama periode waktu tertentu.
menjadikan gitu platform data warehouse ini juga mengurutkan data berdasarkan gitu materi pelajaran yang berbeda seperti berupa pelanggan, produk, dan aktivitas bisnis. Yang dimana untuk salah satu fungsi data warehouse itu juga bisa menyimpan fakta dan statistik yang kredibel dan membuat keputusan itu bisa dijadikan sebagai acuan dalam mengambil informasi berdasarkan gitu kebutuhan pribadi yang kita butuhkan tentunya. Yang dimana di sisi lain juga bisa saling membantu membuat keputusan yang strategis untuk data warehouse ini. Yang dimana data warehouse juga memiliki peran yang paling penting dalam segmentasi pemasaran. Bisa berupa manajemen inventaris, manajemen keuangan, dan penjualan. Ya, mungkin sekian dari webinar singkat mengenai sistem informasi manajemen tentang big data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy semuanya.